Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Shalom. Shalom, seberapa kita yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau datang kepada Tuhan ibadah sore hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan sore hari ini, mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami mau datang kepadamu, bersyukur atas pertolongan-Mu, berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesai, kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan. Ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji, mengagungkan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami mau lebih lagi datang kepadamu ya Tuhan, membawa segenap rasa ucapan syukur kami kepadamu lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan di tempat ini, Engkau hadir memberkati setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami dari tempat ini mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
Biarlah kami kiranya bersyukur buat segala pertolongan Tuhan. Bersyukur demi kebaikan dan kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayangkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur
Tuhan, biarlah sepanjang umur hidup kami terus menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala apa yang kami alami, atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang dari rumah menyaksikan ibadah ini, biarlah semuanya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan bejana firman-Mu, supaya kami jadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi setiap kami hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Shalom. Saya menyapa yang ikut live streaming di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara tetap masih dalam situasi protokol kesehatan. Kita akan sama-sama terus menyikapi apa yang sedang terjadi. Dan saya percaya ini menjadi pergumulan buat kita sekalian. Dan saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita, ini menjadi perenungan kita sekalian sore hari ini. Dalam situasi apapun, kita harus tetap membangun sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang menyatakan kasih setianya, pertolongannya, dan berkat-berkatnya selalu baru buat kita sekalian. Saya akan membacakan dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi saya akan bacakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kita belajar dari teks ini bagaimana Yeremia menuliskan ayat-ayat ini karena situasi kondisi Yerusalem yang hancur, kota Allah Sion yang megah begitu luar biasa tetapi harus porak-poranda, dan sepertinya dalam hal itu tidak ada harapan. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan secara lahiriah, tidak mungkin terjadi pemulihan. Tetapi dalam hal itu kita belajar, Yeremia memberikan sebuah terobosan pemikiran kepada kita sekalian dalam konteks yang berbeda. Ya, saat itu Yerusalem jatuh, Yerusalem hancur. Konteks hari ini, saudara semua, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, siapapun kita hari-hari ini semua terdampak karena COVID-19. Siapapun, mau dari kalangan petinggi sampai orang biasa, mau dari kalangan kelas wahid sampai kelas biasa, semuanya terimbas. Tadi saya sempat sedikit mendengar kisah bagaimana dia bercerita orang tuanya yang terpapar COVID-19. Saudara, begitu cepat, dan bahkan menurut cerita yang tadi saya dengar sore tadi, karena ada teman masuk di grup share itu, saya cukup kaget bahwa kata cerita dia, tapi ini juga secara medis kan perlu analisa dan penelitian, saudara. Tapi cerita di situ katanya bahwa
sekarang itu begitu cepat dan tidak ada tanda-tanda yang mengawali seperti introduksi, mungkin gejala ini muncul, tapi begitu tiba-tiba langsung seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika harus swab pertama kedua hasilnya belum turun, maka sudah kesadarannya hilang, kemudian begitu hasilnya turun orangnya sudah lewat. Nah saudara, ini semua pasti membuat imbas efek kepada dunia sekitar kita, termasuk dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, semua terdampak itu. Tetapi saudara, dalam hal itu saya mau mengajak kita sekalian untuk tetap memiliki hati berpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Dia baik bukan karena kondisi-kondisi yang mendukung Allah kita punya hal yang baik. Tetapi kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, atau kondisi apapun yang ada yang kita hadapi, Yesus Kristus tetap dahsyat dan baik. Amin. Nah, sekarang lihat kanan kiri, yang di rumah ikut live streaming bisa kasih say hello, apapun kondisinya Tuhanku tetap baik. Haleluya. Tetap dahsyat. Amin. Ya memang sedikit kaku Bapak Ibu Saudara kalau kita suruh nengok kanan kiri, yang onsite itu jarang-jarang banget gitu ya. Mau nengok siapa gitu ya. Yang di rumah juga mungkin gak ada yang ditengok gitu ya. Tapi saya percaya ini satu pembelajaran buat kita. Nanti 10 tahun yang akan datang kita akan bercerita kepada generasi keturunan kita bahwa 2020 itu tahun yang sangat-sangat melelahkan. Bekerja lelah, harus ikut protokol kesehatan, pelayanan juga sama. Dan banyak hal yang menjadi kita bisa patah semangat. Tetapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, kita tetap harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah kita tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangan kanannya yang kuat akan membawa kita makin hari makin mengalami pertolongannya. Saudara, saya masih tetap semangat dan saya masih tetap segar dan terus akan menjadi sesuatu yang menginspirasi saya. Ada sebuah kalimat yang berkata, justru dalam kesulitan, justru ketika kita mengalami tantangan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Nah saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Ada hal penting, mari dibantu. Ada hal penting yang kita akan sama-sama pelajari sore hari ini. Tuhan baik. Tuhan adalah bagianku di ayat yang ke-24. Kemudian di ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik. Baik bagi siapa? Yang pertama, Tuhan baik bagi yang berharap kepadanya. Saudara, kita akan lihat apa sih yang dimaksud berharap kepadanya. Mari. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Berharap kepadanya berarti sedang menanti-nantikan. Ada kalimat yang saya sebut di sana, saya simpulkan sangat menanti-nantikan. Tetapi ada yang sangat-sangat memberikan kesan mendalam, tetap stand by di satu titik kita menanti jawaban Tuhan. Saudara, menjadi familiar begitu mulai macet tahun berapa ketika para pemudik pulang, semua jalan padat merayap, kemudian muncul jalan alternatif. Kalau saudara pergi ke daerah Pantura sana, kalau dari lewat Bumiayu macet, maka ada jalan alternatif. Masuk pegunungan kemudian bisa keluar di Pratin Purbalingga, bisa keluar lewat Bobot Sari juga,
Wah, itu macam-macam itu jalan dan bisa juga tembus. Kalau kita berani bisa tembus juga di sekitar daerah Banyumas ini, saudara. Banyak jalan alternatif. Saya kalau mau pergi ke Jogja dulu lewat jalan utama. Tapi begitu tahu jalan alternatif lebih dekat, lebih halus jalannya, itu lewat situ. Saudara ikut Tuhan, jangan coba-coba cari alternatif. Amin. Saudara bisa mempelajari bagaimana kehidupan Abraham. Abraham ketika masih bersama dengan keluarganya beserta orang tuanya, Tuhan berkata, Abraham, pergi dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu termasyhur dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi faktanya 25 tahun Abram baru memiliki keturunan dan Alkitab mencatat Sarah mandul. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, Abraham sesungguhnya tetap meyakini bahwa Tuhan berbicara. Karena itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 di sana dikatakan ketika Tuhan bicara, maka tidak panjang lebar, tidak perlu diskusi yang berkepanjangan berdebat dengan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, lalu pergilah Abraham. Sekalipun di tengah perjalanan memang Sarah mencari alternatif. Katanya ini Tuhan mau jadikan kami bangsa yang besar, tapi aku mandul. Aku tidak bisa punya keturunan, maka Sarah pilih alternatif. Dihadirkannya si Hagar. Saudara, kemudian lahir seorang anak di situ. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian si Sarah ketika malaikat berdiskusi dengan Abraham. Malaikat bilang tahun depan istrimu akan melahirkan. Tapi Sarah tertawa di dalam kemah. Bahkan malaikat menegur, kenapa istrimu tertawa? Tahun depan engkau akan dibuat tertawa. Karena apa? Bahagia sukacita. Di masa usia lanjutmu engkau punya keturunan anak perjanjian yang namanya Ishak. Saudara, ini jelas mengajarkan kepada kita sekalian, jangan pernah coba-coba cari alternatif ketika Anda sudah menangkap pesan Tuhan. Diam di situ, bertahan. Amin. Amin. Saudara, sulit memang. Faktanya kita lihat semua serba sulit. Sore tadi saya baru ditelepon mahasiswa yang tahun lalu bimbingan skripsi dengan saya. Pak, mengganggu tidak? Sudah jam 3 lebih, saya pikir kalau telepon setengah jam oke lah, enggak masalah. Jadi saya layani dia telepon, dia cerita, Pak bantu doa. Bulan November atau Desember kalau selesai peresmian gereja. Saya tanya, Anda di mana? Saya di daerah pelosok di Membramo. Saya melayani 2 suku di situ. 8 tahun yang lalu tidak ada hamba Tuhan melayani ke situ. Ketika klasis rapat dimunculkan daerah itu, maka saya berangkat ke sana. Saya bersyukur Pak, kami sedang membangun gereja 9x15. Dia bilang kecil Pak, saya bilang 9x15 gede juga memanjang itu. Iya Pak, saya langsung sendaukur. Tapi pasti tanahmu luas. Wah Pak, kalau itu jangan ditanya, gak bisa dihitung. Maksudmu? Karena waktu kepala suku dan tim di situ bilang, itu perbatasannya sana ya, sana. Jadi luas sekali. Saya bilang, wah kamu pendeta kaya. Bisa dimaksimalkan semua kebun itu. Dan saudara saya ketika dia telepon, saya hampir menitikkan air mata. Saya bersyukur. Ada mahasiswa yang selesai dia masuk ke pedalaman. Dia melayani anak-anak Tuhan di sana. Dia bilang, Pak baru 5 kakak. Tapi saya bilang 5 kakak tapi 2 suku. Berarti masih banyak yang lain yang belum terlayani. Karena sempat tidak terlayani beberapa waktu lamanya.
Saudara, saya bersyukur luar biasa. Saudara, dia berkata, Pak, saya mau bertahan melayani. Saudara, kadang-kadang situasi yang sulit, saya kaget. Dia cerita bagaimana dapatkan berkat dana yang begitu luar biasa. Hanya hitungan berapa waktu karena tahun lalu baru wisuda. Kemudian 1 tahun pelayanan belum sampai. Dia bisa membangun gereja dan dia terkaget, terkagum-kagum. Ratusan juta uang Tuhan kirim untuk membangun. Dan November atau Desember peresmian sudah ada yang ngantri mempersembahkan kursi di gereja. Saudara, saya pikir ini pandemi loh. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara luar biasa berkat-berkat. Saya makin diteguhkan, makin yakin. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Coba lihat kanan kiri, kasih senyum. Jangan pesimis. Percayalah. Berharap. Saudara dan saya sejauh mana menaruh harapan kita di bawah kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang menaruh harapannya di bawah kaki Tuhan. Karena itu firman Tuhan pun memberikan sebuah peneguhan kepada kita sekalian. Yeremia dalam teks yang lain dia berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menaruh harapan kita kepada person, manusia, kita bisa dikecewakan. Betul? Betul? Wah, saya pernah punya pengalaman itu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini tetap mengingatnya bukan karena saya sakit hati, tidak. Satu kali waktu ketika saya kepepet. Dan saya menemui salah seorang mentor saya. Terang-terangan saya bilang, saya mau pinjam uang untuk keperluan. Saya pikir jawabannya berapa saya kasih. Dan itu menjadi pelajaran penting sampai hari ini dan mungkin sampai Tuhan panggil saya. Kesulitan apapun saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Hanya bicara kepada Tuhan. Mentor saya bilang begini, you hamba Tuhan. Belajar doa minta sama Tuhan. Saudara, saya ini bukan saya naruh sakit hati tidak. Tapi dari situ sampai hari ini. Saya hanya andalkan Tuhan. Saya ngeluhnya sama Tuhan. Saya pun tidak mau belajar posting, update status dan sebagainya menunjukkan saya sengsara, menunjukkan saya sedang bergumul ini, tidak. Tapi saya tahu ketika saya berdoa, Tuhan bisa getarkan surga untuk memberkati. Amin. Amin. Saudara, ini sesuatu yang perlu menjadi perenungan buat kita. Saya bersyukur tim kita ini cepat tanggap luar biasa. Saya cuma bilang kita kurang penerangan. Sudah dalam waktu tidak ada seminggu sudah ada lighting. Saudara, saya bilang kita perlu tripod. Dalam beberapa waktu sudah ada yang bergerak pesan tripod. Karena apa? Saya tahu pekerjaan Tuhan. Selain kita berdoa pun kita perlu saling support satu dengan yang lain. Amin. Soalnya ini membuktikan bahwa Tuhan kita dahsyat. Halo, apakah masih sedikit ragu? Kok sampai hari ini belum ada jawaban? Saya sampai hari ini belum cek, saudara. Istri saya nanya, saya bilang nggak tahu. Ada orang bilang begini, Om, saya kirim berkat khusus buat Om Antipas. Di tengah situasi kondisi sulit, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. 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 Waduh Pak, apa iya ya? Loh saya percaya Anda mengalami pertolongan Tuhan.
Halo? Betul? Saya kalau cerita pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya berkali-kali cerita sama istri, saya ini sebagai papa, sebenarnya papa yang keterlaluan. Saya bawa anak saya Alin waktu itu belum segede ini. Kalau saya keluar kota dia selalu naik motor duduk di depan. Bahkan hebatnya dia pakai motor metik duduk di depan, dia bisa tidur di situ. Dia hanya pegang kedua kaki saya, dia tidur di depan. Satu kali waktu saya lewat rute yang sama sendirian, saya tanpa saya sadari saya menitikkan air mata. Waktu saya bawa dia naik sepeda motor, semua pengendara kecuali mungkin yang kidal ya. Tapi saya kan bukan kidal. Kalau belok kiri, mau tikungan tajam kayak apapun, saya bisa atasi naik sepeda motor kecepatan 70, 80 itu bisa. Tapi kalau belok kanan suka tekor. Alin tidur kenceng 80, 90. Nikung saya kurangi. Ternyata tekor. Dan langsung saya rem depan belakang. Saya lihat di sebelah sana itu jurang, pohon kelapanya kelihatan atasnya aja. Saya nggak percaya, begitu saya lewat yang kedua kali, saya berhenti, saya lihat. Ternyata jurangnya dalam sekali. Saya terpikir, seandainya waktu itu kami terbang, mungkin innalillahi bisa masuk koran, pendeta Antipas dan anak gadisnya nyangsang di pohon kelapa. Saudara, bukankah itu pertolongan Tuhan? Kita berpikir pertolongan Tuhan itu kepenginnya ketika kita ngalami pergumulan ini langsung cesplong Tuhan jawab. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk tetap standby di situ, melihat ketekunan kita, kesungguhan kita, betul-betul berharap atau tidak, atau kita sudah mulai ancang-ancang. Kalau Tuhan tidak jawab hari ini, ada alternatif ini, ada alternatif ini, itu dan lain sebagainya. Kita tidak memperdulikan apakah itu menyakiti hati Tuhan, apakah mendukakan Tuhan atau tidak. Yang penting jawaban buat saya. Saudara, mari kita belajar. Tuhan baik buat orang yang berharap kepadanya. Artinya apa? Betul-betul hanya menjadikan dia satu-satunya sumber jawaban. Saudara, hitungan umur memang saya belum sampai gocap. Tapi hitungan pelayanan saya dari tahun 92 saya sudah terjun dalam pelayanan. Bahkan ketika SD saya dilatih papa saya. Pelayanan dari satu desa ke desa yang lain, bahkan kadang-kadang pulang tengah malam. Saya hanya ikut saja orang tua saya yang pelayanan, saya nggak ngapa-ngapain di situ, hanya hadir mendukung orang tua, kemudian pulang nemani orang tua. Tetapi terjun pelayanan dari tahun 92, langsung sekolah dan juga langsung melayani. Sampai hari ini yang aku tahu secara pasti, Allah Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan hidup anak-anaknya. Amin. Saudara, yang kedua, Tuhan baik bagi yang berharap kepadanya. Yang kedua, Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Bisa klik. Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Apa sih mencari? Saudara, perhatikan kalimat-kalimat yang saya sudah tulis di situ. Bagi jiwa yang mencari Dia. Mencari Dia artinya meminta petunjuk, menanyakan, memperhatikan dengan seksama. Saudara, Alkitab pun berkata, carilah wajah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Saudara, kadang-kadang jujur, persoalan pergumulan bisa membuat kita mulai tereduksi cinta kita sama Tuhan. Tetapi Tuhan
melihat kesungguhan hati kita. Ketika Anda dan saya tetap membangun komitmen, sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun sepertinya tidak ada jawaban, tapi selagi ada kesempatan, aku bisa datang kepada Tuhan, cari wajahnya, temukan hadiratnya. Saudara, karena dalam hadirat Tuhan kita dapat ketenangan. Dalam hadirat Tuhan kita dapatkan kesegaran yang ekstra. Jujur, saya baru sharing tadi sama istri. Waduh, minggu depan teman kita Pak Paulus ada pelayanan keluar kota. Tadi saya diskusi, minggu depan loh ya. Aduh gak bisa mas, saya mikir sebulan saya pelayanan terus. Lelah, capek. Saudara, berkhotbah itu lelah juga, capek juga. Tempo-tempo begitu selesai pelayanan sampai di rumah itu tidur langsung blek. Sudah kayak lep gitu aja. Tapi jujur, ketika saya kembali tenang, diam, merenung. Kadang-kadang enggak ngomong, hanya diem. Kadang-kadang melek mata begitu ya. Enggak ngerti apa yang dipikir, tapi begitu mulai pikiran kemana-mana saya fokus lagi. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Sampai hari ini kesehatan, kekuatan terus Tuhan limpahkan. Amin. Saudara, selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui, kita cari wajahnya sungguh-sungguh. Hari Rabu saya ditelepon. Kemudian saya bicara by telepon. Saya ngomong panjang lebar. Kemudian saya ajak dia doa. Ikutin doa saya, Ci. Iya Pak, doa. Selesai saya bilang, Ci, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan. Saya sedikit ngobrol lagi. Dan 2 hari kemudian saya ditelepon. Panti Pas yang kemarin didoakan, dipanggil Tuhan. Tapi saya bicara dengan keluarganya, bersyukur. Di akhir hidupnya, masa-masa akhir. Saya sempat ajak dia juga, buka hati, ikutin doa saya. Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan dan yang memberikan ketenangan. Saudara, kadang-kadang ada yang tidak diberi kesempatan untuk mendekat kembali kepada Tuhan. Tapi bersyukur kalau Anda dan saya masih sehat, masih bisa beribadah, di rumah masih bisa baca Alkitab, di rumah masih bisa berdoa, cari wajah Tuhan. Saya harus fair. Saya tidak berani berkata harus datang ke gereja karena masih protokol kesehatan. Saudara bisa cari Tuhan di mana saja, kapan saja. Pintu Tuhan terbuka, akses untuk datang kepada Tuhan 24 jam tiap hari. Mungkin Anda telepon pendeta bisa saja di jam-jam tertentu pendeta tidak angkat telepon. Mungkin saudara telepon hamba Tuhan di jam-jam krusial tengah malam dini hari. Mungkin tidak diangkat. Tapi saya mau kasih tahu, kapanpun Anda cari Tuhan, temui Tuhan. Dia selalu berkenan untuk ditemui. Tetapi nanti akan tiba masanya. Waktu perkenanan itu lewat. Begitu rapture, masa anugerah ditutup. Saya mau sampaikan yang ikut live streaming. Sekarang zaman anugerah. Di mana engkau membuka hati. Mencari wajah Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku mengundangmu masuk dalam hidupku jadi Tuhan dan Juru Selamat.
maka pintu surga terbuka. Dan barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa, Yesus Kristus, Alkitab berkata dia beroleh hidup kekal, tidak di bawah penghukuman. Tapi tiba waktunya nanti begitu masa rapture, sesudah rapture, seketika itu sekejap mata pengangkatan. Maka waktu zaman anugerah tidak berlaku. Dan orang kalau mau cari keselamatan untuk hidup kekal, dia harus bayar dengan darah yang mahal. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia di bumi. Selain saya bersyukur punya Allah Yesus Kristus yang luar biasa. Saya bangga dan saya bersyukur. Saya seharusnya masuk neraka. Saya harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan ketika aku membuka hati terima Tuhan. Dan mencari wajahnya. Dia berkenan untuk ditemui. Dan dia menjadi Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Saudara, Tuhan baik, Tuhan dahsyat buat kita. Amin. Amin. Jadi sekarang kalau ada orang Kristen berpikir, aduh kayaknya Tuhan gak tolong-tolong aku deh. Jangan, ora barbar COVID lah malah sing ana sing mati maning bolu maning. Lah jan kepriwe kiye bahasa Banyumas. Biar Indonesia tahu orang ngapak ora kepenak. Ini logat Banyumas. Biar dikenal. Kepriwe jan. Pak Aris tahu ya. Kepriwe ge jan. Semarang Burubi ya Banyumas lajan kepriwe sih ge. Mau kepriwe Gusti Yesus tetap apik banget. Amin. Sekarang lihat kanan kiri kasih senyum, ngomong gini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Pak Jan, kalau di gereja, kalau ada persekutuan, mau live streaming, mau onsite dan lain sebagainya. Pokoknya kalau pas kumpul ngomong yang indah-indah tentang firman, Jan kayaknya sedep banget ya. Tapi begitu pulang hadapi realita, Jan senep banget. Saudara mau senep mau enggak, saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar kebenaran firman-Mu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami memang mengalami efek akibat situasi kondisi yang sangat-sangat melelahkan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perekonomian. Banyak hal yang harus kami sikapi. Tapi ajar kami Tuhan untuk hati tetap percaya kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus tetap dahsyat dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap membangun semangat kami, menaruh harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap mencari Engkau dengan kesungguhan hati. Tidak goyah sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun. Kami tetap mau cintai Engkau, fokus kepadamu, perhatikan dengan seksama. Bahwa Engkau Allah yang pedulikan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk sore petang hari ini. Kami terus membawa kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul.
dalam pergumulan keseharian hidup kami di tengah-tengah pekerjaan usaha yang kami kelola. Tuhan, kami hanya mengandalkan-Mu saja, kami hanya menaruh harapan kami kepadamu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sumber jawaban buat kami. Kami percaya kami akan melewati persoalan badai pergumulan pandemi COVID-19 ini. Dan kami akan melihat pelangi kasih-Mu terbit atas hidup kami Tuhan. Bapak, sore hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Tony, kami berdoa untuk Ibu Agnes. Kami berdoa untuk Kenso, kami berdoa untuk Revina, kami berdoa untuk Ibu Lena Puspitasari. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan bahkan cita-cita masa depan anak-anak-Mu ini. Dan juga teman-teman yang mengikuti live streaming mungkin minggu ini berulang tahun, Tuhan tetap memegang hidup anak-anak-Mu. Perjalanan ke depan di tangan-Mu Tuhan. Perlindungan, kesehatan, kekuatan terus Tuhan limpahkan. Juga untuk setiap kami sekalian Bapa. Engkau Allah yang memberkati kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Mulai dari Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Ketua-Ketua BPD yang ada di Nusantara ini. Kami berdoa juga untuk Ketua-Ketua Perwil yang ada di DIY Jateng. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami. Kami berdoa untuk setiap aktivis hamba-hamba-Mu, para pelayan yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati setiap hidup mereka sekalian. Mari terus Tuhan visi pertajam lebih lagi, hikmat kuasa-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu. Kemanapun melayani dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecakapan khusus kepada para pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tahun ini masuk tahun ke-50, ulang tahun GBI. Kami bersyukur GBI ada di Nusantara ini. GBI ada di mancanegara. Kami bersyukur Gereja Bethel Indonesia, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah perjalanan ke depan GBI tetap ada dalam visi-Mu. Menjadikan semua bangsa murid-Mu umat yang dikasihi, dan biarlah Indonesia bagi Kristus itu kami terus hidupi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Kami berdoa untuk menteri yang ada, seluruh staf jajaran yang ada. Kami berdoa untuk aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. TNI Polri, Tuhan memberkati. Setiap lembaga tinggi yang ada di negeri kami, Tuhan memberkati. Setiap wakil-wakil rakyat, Tuhan memberkati. Dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Tim gugus tugas, tim medis yang menangani pasien COVID, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Biarlah tim yang ada boleh Tuhan pakai untuk mengatasi situasi kondisi polemik yang ada di negeri kami berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu dari Indonesia. Pelangi kasih-Mu Tuhan akan terbit atas Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati negeri kami, dipulihkan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hati kita. Sebelum kami pulang, Tuhan juga memberkati setiap korban persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Baik langsung maupun tidak langsung melalui m-banking rekening. Tuhan memberkati. Baik yang ada di dalam kota, di luar kota, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami angkat hidup kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Kami akan pulang, kami akhiri ibadah kami. Rahmat berkat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu Bapa. Anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan
pengurapan, tuntunan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. God bless you.